Kami dari kelompok 6 Mapel Fisika ingin mempresentasikan tugas makalah fisika kami. Tapi sebelum itu perkenalkan, di sebelah kiri saya Muhammad Rosik Abdurrahmani sebagai pembaca. Saya Queen Saladiva Naura. Saya Quinsa Cecilia. Saya Ibdanat Aurelia. Saya Syifa Naura Ramadhani. Saya Raihan Mahardika. Bab 1. Pendahuluan. Energi merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia modern. Hampir seluruh kegiatan seperti transportasi, industri, dan rumah tangga memerlukan energi. Selama ini, sebagian besar energi yang digunakan masih berasal dari sumber fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Padahal sumber energi tersebut bersifat tidak terbarukan dan semakin menipis karena terus dieksploitasi. Selain itu, penggunaan energi fosil berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti timbulnya gas rumah kaca, pencemaran udara, serta pemanasan global. Oleh sebab itu, diperlukan sumber energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan untuk menggantikan peran energi fosil. Salah satu sumber energi terbarukan yang potensinya sangat besar di Indonesia adalah energi laut. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 2/3 wilayahnya berupa lautan, memiliki potensi energi laut yang sangat melimpah, baik dari gelombang laut, arus laut, pasang laut, perbedaan suhu air laut, maupun perbedaan kadar garam air laut. Pemanfaatan energi laut tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional, tetapi juga menjadi langkah penting menuju pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Rumusan masalah. 1. Apa saja bentuk dan cara pemanfaatan energi laut sebagai sumber energi terbarukan? Menjelaskan berbagai bentuk dan pemanfaatan energi laut. 2. Apa keunggulan dan kelemahan energi laut dibandingkan dengan sumber energi lainnya? Mengetahui keunggulan dan kelemahan energi laut sebagai sumber energi terbarukan. Apa manfaat energi laut serta bagaimana dampaknya bagi Indonesia di masa depan? Menjelaskan manfaat dan dampak energi laut bagi ketahanan energi Indonesia di masa depan. Bab 2. Pembahasan bentuk dan pemanfaatan energi laut. Energi laut mencakup berbagai bentuk energi yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Berikut penjelasan dari masing-masing jenisnya. Yang pertama, energi gelombang laut atau wave energy. Energi gelombang dihasilkan oleh gerakan naik turun permukaan air laut akibat tiupan angin. Gerakan ini menyimpan energi kinetik yang dapat dikonversi menjadi listrik menggunakan alat konversi gelombang atau wave energy converter. Negara seperti Portugal dan Jepang telah mengembangkan pembangkit listrik tenaga. Indonesia juga memiliki potensi besar di wilayah pantai selatan Jawa, Nusa Tenggara, dan Samudra Hindia yang memiliki tinggi gelombang rata-rata lebih dari 2 meter. Yang kedua, energi pasang surut, tidal energi. Energi ini berasal dari naik turunnya permukaan air laut akibat pengaruh gravitasi bulan dan matahari. Prinsipnya mirip dengan pembangkit listrik tenaga air, yaitu memanfaatkan perbedaan tinggi air antara pasang dan surut untuk menggerakkan turbin. Daerah berpotensi di Indonesia antara lain Teluk Palu, Selat Madura, dan Teluk Banten. C. Energi arus laut ocean current energy. Arus laut seperti arus lintas Indonesia Alindo mengalir dengan kecepatan stabil dan dapat dimanfaatkan untuk memutar turbin bawah laut. Teknologi ini dinilai efisien karena arus laut tidak tergantung pada waktu seperti angin. Lokasi potensialnya adalah Selat Ombak, Selat Alas, dan Laut Flores. D. Energi termal laut ocean thermal energy conversion. Sistem OTIC bekerja dengan memanfaatkan perbedaan suhu antara air laut permukaan yang hangat dan air laut dalam yang dingin. Uap dari cairan kerja seperti amonia digunakan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Potensial energi termal laut terbesar terdapat di Sulawesi Utara, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. E. Energi osmosis, salinity gradient energy. Energi ini berasal dari perbedaan kadar garam antara air laut dan air tawar yang menimbulkan tekanan osmotik. Energi tekanan ini dapat digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Meskipun masih dalam tahap penelitian, energi osmosis dianggap menjanjikan untuk masa depan.
Keuangan dan kelemahan energi laut. Keunggulannya: ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi udara maupun gas karbon. 2. Sumber energi yang tidak akan habis, karena laut selalu ada dan terus bergerak. Ketersediaan stabil, energi laut lebih konsisten dibandingkan tenaga surya atau angin. Yang keempat, potensi besar di Indonesia dengan garis pantai lebih dari 80.000 km. Yang kelima, meningkatkan kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kelemahannya: 1. Biaya investasi awal tinggi karena teknologi laut memerlukan alat khusus tahan korosi. Yang kedua, teknologi masih berkembang terutama di Indonesia. Yang ketiga, pemeliharaan sulit karena peralatan berada di bawah laut dan terpengaruh kondisi cuaca ekstrim. 4. Berpotensi mengganggu ekosistem laut jika tidak dikelola dengan hati-hati. Yang kelima, perubahan iklim global dapat mempengaruhi kestabilan arus dan gelombang laut. Kedua, manfaat dan dampak energi laut bagi Indonesia. Manfaat pertama, menjadi sumber energi alternatif yang bersih dan berkelanjutan. Kedua, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor bahan bakar. Ketiga, mendorong perekonomian daerah pesisir dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Keempat, meningkatkan inovasi teknologi nasional di bidang energi baru dan terbarukan. Kelima, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan pengurangan emisi karbon. Dampak ke depan, pengembangan energi laut dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat energi terbarukan maritim di Asia Tenggara. Dalam jangka panjang, hal ini akan membantu Indonesia mencapai target net zero emission pada tahun 2060, memperkuat ekonomi nasional, serta menjaga kelestarian ekosistem laut. Penutup. Kesimpulan, energi laut merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang potensinya sangat besar di Indonesia. Jenis energi laut meliputi energi gelombang, fase surut, arus laut, termal laut, dan osmosis. Energi ini bersifat ramah lingkungan, stabil, dan melimpah. Meskipun memiliki tantangan seperti biaya tinggi dan kendala teknis, jika dikembangkan secara serius, energi laut dapat menjadi solusi masa depan bagi ketahanan energi nasional dan pelestarian lingkungan. Saran, pemerintah perlu dalam pengembangan teknologi energi laut melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri. Masyarakat juga diharapkan mendukung penggunaan energi terbarukan agar Indonesia dapat mencapai kemandirian energi yang berkelanjutan. Dari situ, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.